warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rosalina dari kelas 11 IPA 6. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem pernafasan. Kita bernafas itu untuk menggantikan oksigen yang digunakan oleh sel tubuh dan membuang karbon dioksida sisa hasil yang digunakan oleh sel. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Macam-macam mekanisme sistem pernafasan. Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukan udara atau inspirasi dan pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pernafasan dada, yang kedua, pernafasan perut. 1. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inspirasi. Saat proses inspirasi terjadi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, lalu udara masuk. Yang kedua, ekspirasi. Ketika proses ekspirasi ini terjadi, otot tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, lalu udara keluar. 2. Pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang prosesnya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernafasan ini yang pertama, inspirasi. Ketika proses ini terjadi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, lalu udara masuk. Yang kedua, ekspirasi. Ketika proses ini terjadi, otot diafragma relaksasi, rongga dada mengecil, lalu udara keluar. Sistem pernafasan pada hewan unggas. Hewan unggas bernafas dengan paru-paru. Udara yang melewati paru-paru hanya satu arah, tidak bercampur udara bersih dengan udara kotor. Lalu, hewan unggas terdapat organ kantung atau pundi udara. Nah, pundi udara atau kantung ini ada 7-9. Kantung udara berhubungan dengan paru-paru, berselaput tipis tetapi tidak terjadi difusi udara pernafasan. Adanya kantung udara ini mengakibatkan pernafasan pada burung menjadi lebih efisien. Mekanisme pernafasan pada burung. Pada waktu istirahat, tulang rusuk bergerak ke depan, rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga udara masuk dan mengalir lewat bronkus ke kantung udara bagian belakang. Bersamaan dengan itu, udara yang sudah ada di kantung udara belakang mengalir ke paru-paru dan menuju kantung udara yang depan. Pada saat tulang rusuk mulai kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil sehingga udara dari kantung udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya, saat di alveolus, oksigen diikat oleh darah kapiler alveolus. Jadi, pengikatan oksigen berlangsung pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Pada waktu terbang, inspirasi dan ekspirasi dilakukan oleh kantung-kantung udara. Waktu sayap diangkat ke atas, kantung udara di ketiak mengembang, sedangkan kantung udara di tulang korakoid terjepit, sehingga terjadi inspirasi. Bila sayap diturunkan, kantung udara di ketiak terjepit, sedangkan kantung udara di tulang korakoid mengembang, sehingga terjadi ekspirasi. Makin tinggi burung terbang, makin cepat burung mengepakkan sayapnya untuk mendapatkan oksigen yang cukup banyak. Udara luar yang masuk, sebagian kecil tetap berada di paru-paru, dan sebagian besar akan diteruskan ke kantung udara sebagai udara cadangan. Udara pada kantung udara dimanfaatkan hanya saat udara atau oksigen di paru-paru berkurang, yakni saat burung sedang mengepakkan sayapnya.